Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk topik kita pada hari ini adalah patriotisme. Kita mulai dengan pengertian. Patriotisme di sini adalah sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Patriotisme berasal dari kata patriot dan isme yang berartinya sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan. Dalam bahasa Inggris, pengorbanan juga berupa pengorbanan harta ataupun jiwa dan raga. Macam-macam patriotisme di sini ada dua, patriotisme buta dan konstruktif. Patriotisme konstruktif di sini didefinisikan sebuah keterikatan pada bangsa dan negara dengan ciri khas mendukung adanya kritik juga pertanyaan dari anggotanya terhadap berbagai kegiatan aktivitas yang dilakukan sehingga diperoleh suatu perubahan positif supaya mencapai kesejahteraan bersama. Patriotisme konstruktif ini juga menuntut adanya kesetiaan dan juga kecintaan anggota, khususnya di sini adalah rakyat kelompoknya, tanpa meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan. Kritik serta evaluasi terhadap kelompok yang dicintai justru merupakan salah satu bentuk kesetiaan. Kritik dan juga evaluasi ini bertujuan untuk dapat menjaga supaya kelompok tetap pada jalur yang benar dan juga positif. Patriotisme buta di sini didefinisikan sebagai bentuk keterikatan bangsa dengan ciri khas tidak mempertanyakan segala sesuatu atau loyal, serta juga tidak toleran terhadap kritik, tidak menerima kritik. Lihat definisi ini mempunyai ciri khas adalah menuntut tidak adanya evaluasi positif dan juga tidak ada toleran terhadap kritik. Patriotisme buta ini merupakan pemicu awal totalitarisme atau juga Calvinisme. Sejarah sudah mencatat akibat buruk dari patriotisme buta ini. Contohnya Hitler di negara Jerman atau Mussolini di Italia. Pembantaian orang yang tidak berdosa menjadi hal legal atas nama patriotisme. Ciri-ciri patriotik di sini adalah simpati terhadap bangsa. Patriotisme membuat seseorang mampu mencintai bangsa dan juga negaranya tanpa menjadikan negara tersebut sebagai tujuan yang menguntungkan untuk diri sendiri. Solidaritas patriotisme ini menciptakan solidaritas untuk bisa mencapai kesejahteraan. Patriotisme ini juga untuk melihat kekuatan dan juga kelemahan bangsa, negara tersebut, nilai berbudaya bangsa, dengan modal nilai-nilai serta budaya bangsa berjuang pada saat ini untuk bisa mencapai cita-cita. Rasa mempunyai identitas diri dan yang terakhir adalah bersifat terbuka. Contoh sikap patriotik di sini yang pertama di dalam keluarga, yang kedua di sekolah atau di kampus khususnya, yang ketiga lingkungan masyarakat, dan yang terakhir pada bangsa dan negara. Dalam keluarga, yang pertama ini saya contohkan mengibarkan sangsaka merah putih pada tanggal 17 Agustus. Yang kedua, membantu pekerjaan orang tua, menjaga nama baik keluarga, kemudian menjaga membaca buku-buku tentang perjuangan bangsa, seorang kakak atau orang tua yang memberikan teladan dalam hal keagamaan. Jadi bisa menjadi contoh untuk anggota keluarga yang lebih muda. Sedangkan di kampus, yang pertama melakukan kegiatan upacara tiap hari Senin. Ini kalau kita berada di SD, SMP, SMA, kita masih menemui upacara tiap hari Senin. Sedangkan di perguruan tinggi, mungkin kegiatannya hanya pada hari besar. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menghayati dan memahami makna lagu-lagu perjuangan. Rajin belajar, mengikuti kegiatan contoh ekstrakurikuler ya. Di sini kalau di kampus kita Pramuka itu belum ada. Kalau PMR itu gabung dalam kesehatan reproduksi khususnya di kegiatan
kemahasiswaan itu juga ada. Jadi bisa mengikuti program-program yang telah diadakan kampus. Pada lingkungan masyarakat, di sini saya contohkan melakukan dan mengikuti upacara hari besar. Nah, sekarang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang hari-hari besar nasional yang juga dilakukan di masyarakat. Contohnya upacara 17 Agustus tidak hanya pada sekolahan atau eh, suatu instansi, tetapi juga di masyarakat, di desa, RT, RW, juga ada upacara bendera. Yang kedua, melakukan sikap setia kawan dalam lingkungan sekitar, menjaga kerukunan antar sesama anggota masyarakat juga. Pada bangsa dan negara ini dibagi menjadi 5 bidang, bidang ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Di bidang ekonomi, menggunakan dan juga mencintai produk dalam negeri, mengembangkan suatu kegiatan usaha produktif, meningkatkan kemampuan manajemen dan kepemimpinan, mengembangkan sebuah koperasi. Koperasi ini suatu ciri khas ya yang ada pada bangsa kita. Tidak melakukan politik monopoli dan juga menumpuk barang, menimbun. Ya, ini yang biasanya kalau harga-harga barang pokok naik, ada timbunan pada eh, beberapa orang atau oknum. Untuk bidang sosial budaya, menjaga kelestarian suatu budaya daerah, membantu dan juga menolong orang yang mendapatkan musibah, menjaga keindahan, kebersihan, meningkatkan suatu pelayanan umum, dapat menyeleksi budaya asing yang baik atau buruk yang bisa kita terima sesuai dengan budaya kita. Menerima pengaruh budaya asing yang dapat memajukan. Jadi kita melakukan penyaringan ya, mana yang cocok dan juga kita bisa menolak budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa kita atau ciri khas bangsa kita. Di bidang politik selalu menjaga juga meningkatkan persatuan, mendukung dan juga menjalankan sebuah kebijakan pemerintah, melakukan nilai Pancasila dan konstitusi. Nah, pada bidang hukum ini kita juga harus menaati hukum, menjaga nama baik, menjunjung tinggi suatu asas praduga tak bersalah, saling menyadarkan pada saat kita melaksanakan perbuatan atau kegiatan preventif ya supaya tidak terjadi pelanggaran hukum. Berani melaporkan pada pihak berwajib bila ada yang melakukan pelanggaran. Berani juga menjadi saksi di pengadilan, menjunjung tinggi untuk kejujuran dan juga kebenaran. Menghormati dan juga menjunjung tinggi suatu supremasi hukum. Kalau di bidang kesehatan, sebelum kita terjun di masyarakat, kita sudah sumpah pada profesi kita, di mana salah satu bunyinya menyebutkan bahwa kita akan menjaga rahasia pasien. Kita akan menceritakan bila kita dimintai sebagai saksi. Seperti itu kira-kira bunyinya. Pertahanan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama menjaga keamanan di dalam lingkungan sekitar, menjaga keamanan juga ketertiban masyarakat, membantu aparat pada tugasnya untuk menjaga keamanan. Salah satu dari contoh sikap patriotisme di sini menjauhi sebuah paham kedaerahan yang sangat sempit. Jadi memandang bahwa daerah ini lebih bagus dibandingkan daerah yang lain. Nah, itu yang tidak boleh karena akan memicu suatu perpecahan. Melaporkan hal yang membahayakan masyarakat pada polisi, menolak paham ateisme dan komunisme karena memang tidak sesuai dengan budaya pada bangsa kita. Patriotisme dalam pelayanan kebidanan di sini saya contohkan. Bangsa menyatakan percaya takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, sesuai dengan sila pertama. Berikutnya di sini menjaga keamanan kerukunan. Jadi dalam kita memberikan pelayanan di sini, kita tetap berpegang teguh pada butir-butir Pancasila. Pelayanan di sini kita tidak membedakan suku, bangsa, atau ras dari mana. Contohnya kita menghargai hak privasi pasien. Yang ketiga masih kita menghubungkan dengan
butir-butir Pancasila. Kita melakukan kegiatan bakti sosial, bidan bersifat tenggang rasa dan teko seliro dalam menghadapi pasien. Jika dulu kita kenal dengan bidan itu eh, apa sahabat masyarakat, pastinya sampai dengan hari ini kita adalah sahabat bagi masyarakat, khususnya perempuan, wanita. Nah, terima kasih untuk topik hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.